Di sebuah masa ketika samudra bukan sekadar air melainkan jembatan takdir yang menghubungkan dua peradaban besar, sebuah rahasia besar mulai terajut di balik tembok tinggi kota terlarang dinasti Ming. Langit di atas kekaisaran Cina tampak tidak seperti biasanya. Awan mendung bergulung menyerupai naga hitam yang gelisah, seolah memberikan pertanda bahwa keseimbangan dunia sedang bergeser. Di dalam paviliun sutra yang harum dengan aroma dupa, cendana seorang putri bernama Ong Tien terbangun dengan nafas tersengal dan keringat dingin yang membasahi keningnya. Bukan mimpi buruk yang ia lihat, melainkan sebuah penglihatan yang begitu nyata hingga menggetarkan relung jiwanya yang paling dalam. Putri Ong Tien melihat sesosok pria berdiri di atas karang yang dihantam ombak besar di sebuah negeri antah berantah di arah barat daya. Pria itu tidak mengenakan baju zirah emas atau mahkota permata seperti para pangeran yang meminangnya selama ini. Pria itu hanya mengenakan jubah sederhana, namun tubuhnya memancarkan cahaya putih yang lebih terang dari bulan purnama di malam festival lampion. Wajahnya tenang dengan mata yang menembus batas waktu, seolah-olah ia sedang menatap langsung ke dalam mata sang putri, melintasi ribuan mil lautan. Tanpa sepatah kata pun pria itu mengulurkan tangan seolah memanggil jiwa Ong Tien untuk datang ke sebuah tanah yang penuh dengan aroma rempah dan doa. Mimpi itu tidak datang sekali. Setiap kali sang putri memejamkan mata, bayangan pria bercahaya itu selalu hadir dengan keheningan yang mencekam sekaligus menenangkan. Kegelisahan sang putri mulai tercium oleh para pelayan istana hingga akhirnya sampai ke telinga Kaisar Hongxi yang agung. Bagi sang kaisar, mimpi adalah pesan dari leluhur, namun mimpi putrinya terasa seperti ancaman. Para peramal istana dikumpulkan di aula besar yang megah. Mereka membakar tulang peramal dan membaca retakan yang muncul di atasnya. Suasana menjadi sunyi senyap ketika kepala peramal bersujud hingga dahinya menyentuh lantai marmer yang dingin. Ia berkata dengan suara gemetar bahwa putri kesayangan kaisar telah terpikat oleh roh dari negeri matahari terbenam, sebuah kekuatan yang bisa meruntuhkan martabat kekaisaran jika tidak segera ditangani. Kaisar murka. Baginya martabat dinasti Ming tidak boleh dicemari oleh khayalan tentang pria asing dari negeri antah berantah. Ia menganggap mimpi itu sebagai kutukan atau mungkin sihir hitam yang dikirim oleh musuh-musuh politiknya. Di sisi lain, dunia, di sebuah tanah yang subur, bernama Cirebon di pesisir utara Pulau Jawa, seorang waliullah yang bijaksana bernama Syarif Hidayatullah, atau yang dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, sedang duduk bersila di dalam masjid kayu yang sunyi. Ia tidak sedang bermimpi, namun ia sedang berada dalam kondisi spiritual yang mendalam. Dalam penglihatan batinnya ia melihat sebuah kapal besar dengan layar berwarna merah darah sedang membelah ombak menuju pelabuhan Muara Jati. Ia tersenyum tipis karena ia tahu bahwa takdir tidak pernah terjadi secara kebetulan. Ada sebuah misi besar yang akan menyatukan dua hati dan dua bangsa. Namun jalan menuju ke sana akan dipenuhi dengan duri pengkhianatan dan air mata. Di istana Cina ketegangan memuncak. Putri Ong Tien menolak untuk makan dan hanya terdiam menatap ke arah laut. Baginya, pria dalam mimpi itu adalah satu-satunya kebenaran yang ia cari selama ini. Kekaisaran yang begitu luas terasa seperti penjara yang menyesakkan. Para jenderal perang mulai berbisik-bisik bahwa sang putri telah kehilangan akal sehatnya. Mereka mendesak kaisar untuk mengambil tindakan tegas demi menjaga nama baik dinasti. Akhirnya sebuah keputusan berat diambil oleh sang kaisar, bukan untuk memenjarakan putrinya, namun untuk membuangnya dengan kedok misi diplomatik yang berbahaya. Ong Tien diperintahkan untuk memimpin armada kapal membawa harta karun dan keramik terbaik menuju tanah selatan untuk mencari jawaban atas mimpinya. Jika ia berhasil, ia akan membawa kemuliaan, namun jika ia gagal, ia dilarang untuk kembali selamanya. Keberangkatan armada itu menjadi tontonan yang memilukan. Ribuan rakyat berdiri di dermaga, melihat putri mereka menaiki kapal besar yang megah, namun penuh dengan kesedihan. Ong Tien berdiri di atas geladak, menatap tembok-tembok besar kekaisaran yang perlahan menghilang ditelan kabut. Di dalam hatinya, ia tidak tahu apakah ia akan bertemu dengan pria bercahaya itu, atau justru akan tenggelam di dasar samudera yang ganas. Namun di Cirebon Sunan Gunung Jati,
mulai memberikan instruksi kepada para muridnya untuk mempersiapkan penyambutan bagi tamu dari negeri jauh. Ia berkata bahwa akan datang seseorang yang membawa kunci bagi kedamaian di tanah Jawa, namun orang itu akan datang dengan membawa beban rahasia yang berat. Angin laut mulai bertiup kencang, membawa kapal-kapal Cina itu menjauh dari zona nyaman, menuju wilayah yang belum terpetakan. Di tengah laut yang gelap, para pengawal istana mulai menunjukkan ketidakpuasan. Mereka merasa dikorbankan demi obsesi seorang putri yang dianggap gila. Konspirasi mulai terbentuk di antara deburan ombak. Beberapa orang kepercayaan kaisar sebenarnya membawa misi rahasia untuk memastikan Ong Tien tidak pernah sampai ke tujuannya. Hidup-hidup, mereka percaya bahwa lebih baik sang putri mati sebagai pahlawan di laut daripada hidup sebagai penghinaan bagi kaisar di negeri asing. Suasana di atas kapal menjadi sangat mencekam saat malam tiba. Suara derit kayu kapal bercampur dengan bisikan-bisikan jahat para pengkhianat. Ong Tien yang memiliki insting tajam mulai merasakan bahwa bahaya bukan hanya datang dari hiu di bawah laut, melainkan dari manusia-manusia di sekelilingnya. Ia memeluk erat sebuah guci keramik biru putih, pemberian ayahnya, yang ia yakini memiliki perlindungan spiritual. Di kegelapan itu ia kembali melihat bayangan pria bercahaya dari tanah Jawa itu, seolah-olah pria itu sedang menemaninya di atas kapal yang bergoyang hebat. Sementara itu di Cirebon, langit malam tampak begitu cerah, dengan bintang-bintang yang membentuk pola naga dan burung walet. Sunan Gunung Jati berdiri di bibir pantai Muara Jati, membiarkan jubahnya tertiup angin laut yang asin. Ia tahu bahwa badai fisik dan badai politik sedang bersatu di tengah samudera untuk menghancurkan sang putri. Ia mengangkat tangannya ke langit, memanjatkan doa yang mampu menggetarkan arasi, agar keselamatan menyertai jiwa yang sedang mencari kebenaran. Pertemuan antara sang wali dan sang putri bukan lagi sekadar urusan cinta biasa, melainkan sebuah takdir yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sejak berabad-abad yang lalu. Rahasia istana yang terbongkar bukan hanya tentang mimpi seorang putri, namun tentang bagaimana sebuah kekaisaran besar merasa terancam oleh kekuatan iman yang tulus. Ong Tien kini berada di titik nadir kehidupannya, kehilangan rumah, kehilangan perlindungan ayahanda, namun ia memiliki satu hal yang tidak bisa dicuri oleh siapapun, yaitu sebuah keyakinan bahwa pria bercahaya itu sedang menunggunya di ujung dunia. Kapal terus melaju membelah kegelapan, membawa serta harapan dan ancaman maut yang mengintai di setiap jengkal pelayaran. Apakah sang putri akan selamat dari belati pengkhianat sebelum ia menginjakan kaki di tanah Jawa, ataukah laut akan menjadi kuburan bagi rahasia yang tidak pernah boleh terungkap ini? Di ufuk timur matahari mulai mengintip dengan warna merah membara, seolah menandakan bahwa sebuah drama besar baru saja dimulai, dan dunia tidak akan pernah sama lagi setelah dua takdir ini bersinggungan. Lautan Cina Selatan bergejolak hebat, seolah-olah naga laut sedang mengamuk di bawah kedalaman air yang hitam pekat. Kapal induk megah yang membawa putri Ong Tien terombang-ambing seperti daun kering di tengah badai yang tidak masuk akal. Di dalam kabin utama yang mewah, namun kini terasa mencekam, sang putri duduk bersimpuh memeluk erat sebuah guci keramik pusaka. Di sekelilingnya suara derit kayu kapal yang beradu dengan hantaman ombak terdengar seperti jeritan ribuan jiwa yang tersiksa. Namun, ancaman terbesar bukan datang dari alam, melainkan dari balik pintu kayu jati yang tertutup rapat. Di luar sana, Jenderal Chun, pengawal kepercayaan kekaisaran yang seharusnya menjadi pelindung, kini tengah menggenggam hulu pedangnya dengan mata merah penuh kebencian. Jenderal Chun telah menerima perintah rahasia dari faksi di dalam istana yang menginginkan garis keturunan kaisar tetap murni, tanpa campur tangan sihir dari negeri asing. Baginya perjalanan ini adalah aib yang harus segera diakhiri di tengah laut, agar tidak ada jejak yang tersisa. Saat badai mencapai puncaknya, sang jenderal menendang pintu kabin hingga hancur berkeping-keping. Ia melangkah masuk dengan jubah yang basah kuyup, membawa hawa kematian yang dingin. Ong Tien mendongak matanya, tidak menunjukkan ketakutan melainkan keteguhan yang membuat sang jenderal sempat tertegun sejenak. Sang putri berkata dengan suara tenang bahwa kematiannya di tangan pengawal sendiri hanya akan membuktikan betapa lemahnya kekaisaran yang ia cintai. Namun sebelum pedang itu terayun,
sebuah kilat menyambar tiang layar utama kapal hingga patah dan menimpa geladak dengan suara dentuman yang menggelegar. Kapal miring tajam melemparkan Jenderal Chun ke sudut ruangan. Di tengah kekacauan itu, cahaya putih yang pernah hadir dalam mimpi Ong Tien tiba-tiba muncul di permukaan air laut yang ganas. Dari kejauhan, tampak sebuah titik cahaya yang bergerak mendekat, menembus dinding air yang tingginya setinggi gunung. Cahaya itu bukan berasal dari mercusuar atau kapal lain, melainkan dari sosok yang berdiri tegak di atas air, seolah-olah lautan adalah lantai marmer yang tenang. Itu adalah Syarif Hidayatullah yang sedang melakukan perjalanan spiritual, melintasi ruang dan waktu untuk menjemput takdirnya. Kehadiran sosok itu membuat badai perlahan-lahan mereda, seolah-olah alam tunduk pada kewibawaannya. Para prajurit Cina yang tadinya beringas, kini jatuh berlutut di atas geladak yang licin, karena mereka mengira sedang melihat dewa laut yang turun dari langit. Sunan Gunung Jati melangkah naik ke atas kapal, tanpa membasahi seujung jubahnya pun. Ia menatap Jenderal Chun yang masih menggenggam pedang, lalu dengan satu lambaian tangan yang lembut, pedang baja itu hancur menjadi debu di tangan sang jenderal. Tidak ada darah yang tumpah, hanya keheningan yang luar biasa menyelimuti seluruh armada. Ong Tien keluar dari kabinnya. Langkahnya gemetar, namun matanya terkunci pada sosok pria yang selama ini hanya hadir dalam tidurnya. Di saat itulah Sunan Gunung Jati berbicara dengan suara yang tidak keras, namun menggema di setiap sudut kapal dan masuk ke dalam sanubari setiap manusia yang mendengar. Ia mengatakan bahwa perjalanan ini bukan tentang penaklukan wilayah, melainkan tentang penyatuan jiwa yang telah terpisah sejak lama. Namun, keajaiban itu justru memicu ketegangan baru di hati para elit Cina yang ikut dalam rombongan. Mereka menganggap kekuatan Sang Sunan sebagai ancaman nyata terhadap otoritas Kekaisaran Ming. Jenderal Chun yang merasa dipermalukan mulai menyusun rencana yang lebih licik. Ia tidak lagi menggunakan kekerasan fisik, melainkan menggunakan tipu daya politik yang akan menguji kesucian sang wali di depan mata sang putri. Saat armada mulai memasuki perairan Nusantara yang tenang dan beraroma melati, Jenderal Chun menantang Sunan Gunung Jati dalam sebuah jamuan di atas kapal. Ia meminta Sang Sunan untuk menunjukkan bukti nyata dari kekuasaan Tuhannya yang katanya melampaui segala ilmu sihir di dunia. Jenderal Chun menyuruh Ong Tien untuk mengenakan pakaian yang sangat longgar, dan di balik perutnya diletakkan sebuah bokor atau nampan kuningan besar yang diikat kencang, sehingga sang putri tampak seperti wanita yang sedang hamil tua. Di depan seluruh awak kapal, sang jenderal bertanya dengan nada menghina, apakah sang wali bisa menebak apakah janin di dalam perut putri itu laki-laki atau perempuan? Suasana menjadi sangat tegang, karena jika sang Sunan salah menebak, maka ia akan dianggap sebagai penipu, dan namanya akan tercemar di seluruh negeri Cina dan Jawa. Para murid Sunan yang ikut menjemput di perbatasan laut mulai merasa cemas. Namun sang wali hanya tersenyum tipis dengan ketenangan yang tidak tergoyahkan. Ia menatap tajam ke arah perut Ong Tien, seolah-olah matanya bisa menembus logam kuningan dan kain sutra yang tebal. Sunan Gunung Jati kemudian mengangkat tangannya dan berdoa memohon kepada Sang Pencipta agar kebenaran ditampakkan dengan cara yang paling tidak terduga oleh nalar manusia. Ia berucap dengan lantang bahwa anak yang dikandung sang putri adalah pemberian Tuhan yang nyata. Gelak tawa Jenderal Chun pecah memenuhi udara. Ia merasa telah menang karena ia tahu persis bahwa itu hanyalah sebuah bokor kosong. Namun tawa itu tiba-tiba terhenti ketika Ong Tien menjerit pelan sambil memegangi perutnya. Wajah sang putri memucat dan keringat dingin bercucuran. Secara ajaib, bokor kuningan yang tadinya keras dan dingin perlahan-lahan terasa melunak dan menghilang di balik kulit sang putri. Perut Ong Tien tetap membesar, namun beban logam itu telah berganti menjadi beban kehidupan yang berdenyut nyata. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu ternganga tidak percaya, termasuk Jenderal Chun yang langsung jatuh tersungkur dengan tubuh bergetar hebat. Keajaiban itu bukan hanya sebuah pertunjukan kekuatan, melainkan sebuah kutukan sekaligus berkah yang akan mengubah sejarah kedua bangsa. Ong Tien benar-benar hamil secara gaib, sebuah peristiwa yang akan menjadi duri dalam daging bagi hubungan diplomatik antara Cirebon dan dinasti Ming. Sang putri sendiri merasa
antara bahagia dan takut, karena ia tahu bahwa keajaiban ini akan dianggap sebagai aib besar oleh ayahnya sang kaisar yang sangat menjunjung tinggi kehormatan keluarga. Rahasia ini tidak boleh sampai terdengar ke daratan Cina, atau perang besar akan pecah dan melumatkan tanah Jawa yang baru saja mulai membangun peradabannya. Di kejauhan, garis pantai Cirebon mulai terlihat dengan Gunung Jati yang berdiri kokoh menyambut kedatangan mereka. Namun keajaiban di atas kapal tadi hanyalah awal dari badai yang lebih besar di daratan. Di balik hutan bakau yang lebat, mata-mata dari kerajaan saingan sudah mengintai menunggu saat yang tepat untuk menyebarkan berita tentang putri hamil dari negeri asing yang dibawa oleh sang wali. Fitnah mulai dirajut, dan pedang mulai diasah di balik bayang-bayang. Sunan Gunung Jati tahu bahwa ia baru saja membawa masuk sebuah permata yang sangat indah, namun juga sangat panas, yang bisa membakar siapa saja yang mencoba memilikinya dengan hati yang kotor. Perjalanan laut mungkin hampir usai, namun perjalanan hati dan perebutan kekuasaan di Istana Pakungwati baru saja akan dimulai dengan darah dan air mata sebagai taruhannya. Di saat itulah Sunan Gunung Jati berbicara dengan suara yang tidak keras, namun menggema di setiap sudut kapal dan masuk ke dalam sanubari setiap manusia yang mendengar. Ia mengatakan bahwa perjalanan ini bukan tentang penaklukan wilayah, melainkan tentang penyatuan jiwa yang telah terpisah sejak lama. Namun, keajaiban itu justru memicu ketegangan baru di hati para elit Cina yang ikut dalam rombongan. Mereka menganggap kekuatan Sang Sunan sebagai ancaman nyata terhadap otoritas Kekaisaran Ming. Jenderal Chun yang merasa dipermalukan mulai menyusun rencana yang lebih licik. Ia tidak lagi menggunakan kekerasan fisik, melainkan menggunakan tipu daya politik yang akan menguji kesucian sang wali di depan mata sang putri. Saat armada mulai memasuki perairan Nusantara yang tenang dan beraroma melati, Jenderal Chun menantang Sunan Gunung Jati dalam sebuah jamuan di atas kapal. Ia meminta Sang Sunan untuk menunjukkan bukti nyata dari kekuasaan Tuhannya yang katanya melampaui segala ilmu sihir di dunia. Jenderal Chun menyuruh Ong Tien untuk mengenakan pakaian yang sangat longgar, dan di balik perutnya diletakkan sebuah bokor atau nampan kuningan besar yang diikat kencang, sehingga sang putri tampak seperti wanita yang sedang hamil tua. Di depan seluruh awak kapal, sang jenderal bertanya dengan nada menghina, apakah sang wali bisa menebak apakah janin di dalam perut putri itu laki-laki atau perempuan. Suasana menjadi sangat tegang, karena jika sang Sunan salah menebak, maka ia akan dianggap sebagai penipu, dan namanya akan tercemar di seluruh negeri Cina dan Jawa. Para murid Sunan yang ikut menjemput di perbatasan laut mulai merasa cemas. Namun sang wali hanya tersenyum tipis dengan ketenangan yang tidak tergoyahkan. Ia menatap tajam ke arah perut Ong Tien, seolah-olah matanya bisa menembus logam kuningan dan kain sutra yang tebal. Sunan Gunung Jati kemudian mengangkat tangannya dan berdoa memohon kepada Sang Pencipta agar kebenaran ditampakkan dengan cara yang paling tidak terduga oleh nalar manusia. Ia berucap dengan lantang bahwa anak yang dikandung sang putri adalah pemberian Tuhan yang nyata. Gelak tawa Jenderal Chun pecah memenuhi udara. Ia merasa telah menang karena ia tahu persis bahwa itu hanyalah sebuah bokor kosong. Namun tawa itu tiba-tiba terhenti ketika Ong Tien menjerit pelan sambil memegangi perutnya. Wajah sang putri memucat dan keringat dingin bercucuran. Secara ajaib, bokor kuningan yang tadinya keras dan dingin perlahan-lahan terasa melunak dan menghilang di balik kulit sang putri. Perut Ong Tien tetap membesar, namun beban logam itu telah berganti menjadi beban kehidupan yang berdenyut nyata. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu ternganga tidak percaya, termasuk Jenderal Chun yang langsung jatuh tersungkur dengan tubuh bergetar hebat. Keajaiban itu bukan hanya sebuah pertunjukan kekuatan, melainkan sebuah kutukan sekaligus berkah yang akan mengubah sejarah kedua bangsa. Ong Tien benar-benar hamil secara gaib, sebuah peristiwa yang akan menjadi duri dalam daging bagi hubungan diplomatik antara Cirebon dan dinasti Ming. Sang putri sendiri merasa antara bahagia dan takut, karena ia tahu bahwa keajaiban ini akan dianggap sebagai aib besar oleh ayahnya sang kaisar yang sangat menjunjung tinggi kehormatan keluarga. Rahasia ini tidak boleh sampai terdengar ke daratan Cina, atau perang besar akan pecah dan melumatkan tanah Jawa
yang baru saja mulai membangun peradabannya. Di kejauhan, garis pantai Cirebon mulai terlihat dengan Gunung Jati yang berdiri kokoh menyambut kedatangan mereka. Namun keajaiban di atas kapal tadi hanyalah awal dari badai yang lebih besar di daratan. Di balik hutan bakau yang lebat, mata-mata dari kerajaan saingan sudah mengintai menunggu saat yang tepat untuk menyebarkan berita tentang putri hamil dari negeri asing yang dibawa oleh sang wali. Fitnah mulai dirajut, dan pedang mulai diasah di balik bayang-bayang. Sunan Gunung Jati tahu bahwa ia baru saja membawa masuk sebuah permata yang sangat indah, namun juga sangat panas, yang bisa membakar siapa saja yang mencoba memilikinya. Dengan hati yang kotor, perjalanan laut mungkin hampir usai. Namun perjalanan hati dan perebutan kekuasaan di Istana Pakungwati baru saja akan dimulai dengan darah dan air mata sebagai taruhannya. Kaki sang putri akhirnya menyentuh pasir putih di pelabuhan Muara Jati. Namun kehangatan tanah Jawa tidak lantas membasuh kegelisahan yang membara di dadanya. Angin laut bertiup membawa aroma garam dan melati. Namun suasana di dermaga terasa sangat mencekam. Ribuan pasang mata menatap kedatangan armada besar dari negeri timur itu dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada kekaguman terhadap kemegahan kapal-kapal Cina yang berlapis emas. Namun ada pula kecurigaan yang tajam, seperti sembilu. Berita tentang keajaiban di tengah laut telah merambat lebih cepat daripada laju kapal itu sendiri. Rakyat mulai berbisik-bisik tentang seorang putri asing yang membawa benih gaib di dalam rahimnya, sebuah kabar yang sengaja dipelintir oleh para musuh dalam selimut untuk memojokkan kewibawaan Sunan Gunung Jati. Di tengah kerumunan itu, berdiri faksi elit dari keraton yang merasa kedudukan mereka terancam. Bagi mereka, kehadiran Ong Tien bukan sekadar tamu diplomatik, melainkan sebuah ancaman bagi murninya silsilah kekuasaan di tanah Cirebon. Sunan Gunung Jati berjalan di depan, menuntun langkah sang putri dengan ketenangan seorang samudra. Namun di belakang mereka, Jenderal Chun masih menyimpan dendam yang membara. Sang jenderal kini terjepit di antara dua pilihan sulit, yaitu kembali ke Cina dengan tangan hampa dan menghadapi hukuman mati dari kaisar, atau tetap di Jawa untuk menyelesaikan misi rahasianya, melenyapkan sang putri yang dianggap telah membawa aib bagi martabat naga langit. Langkah kaki mereka bergema di sepanjang jalan menuju keraton Pakungwati yang sederhana, namun berwibawa. Setiap sudut jalan dijaga ketat oleh prajurit pilihan, namun ketegangan tidak bisa disembunyikan. Di dalam aula pertemuan, para tetua adat dan penasihat kerajaan telah berkumpul dengan wajah-wajah yang kaku. Mereka menuntut penjelasan tentang status sang putri. Suasana semakin panas ketika salah satu bangsawan senior berdiri dan dengan suara lantang mempertanyakan mengapa seorang wali suci membawa wanita asing yang sedang mengandung ke dalam pusat kesucian mereka. Fitnah mulai dilemparkan secara terang-terangan menuduh bahwa sang sunan telah melanggar aturan-aturan yang ia ciptakan sendiri. Ong Tien yang belum fasih berbahasa lokal hanya bisa merasakan aura permusuhan yang mengepungnya. Ia berdiri di tengah ruangan yang besar itu, merasa seperti seekor domba di tengah kawanan serigala. Ia memandang ke arah Sunan Gunung Jati, mencari perlindungan di dalam mata pria itu. Sang Sunan tetap diam, membiarkan semua amarah dan kecurigaan itu tumpah hingga tak bersisa. Baru setelah keadaan sunyi, ia berbicara dengan suara yang lembut, namun mampu menggetarkan pilar-pilar kayu jati di aula tersebut. Ia menjelaskan bahwa apa yang terjadi pada Ong Tien adalah sebuah tanda dari Tuhan tentang penyatuan dua peradaban yang besar. Ia menegaskan bahwa janin itu adalah bukti bahwa keajaiban tidak mengenal batas geografi atau warna kulit. Namun logika spiritual sang wali tidak cukup bagi mereka yang hatinya sudah tertutup oleh ambisi kekuasaan. Di malam harinya saat bulan tertutup, awan tebal sebuah pertemuan rahasia terjadi di pinggiran hutan dekat keraton. Jenderal Chun secara sembunyi-sembunyi bertemu dengan faksi pemberontak lokal. Sebuah kesepakatan gelap terjalin di bawah cahaya obor yang redup. Mereka berencana untuk meracuni makanan sang putri agar janin tersebut gugur, sekaligus memberikan kesan bahwa tanah Jawa menolak kehadiran Ong Tien. Mereka percaya jika janin itu hilang, maka kekuatan magis yang melindungi sang putri juga akan lenyap, sehingga mereka bisa dengan mudah mengusirnya kembali ke Cina atau menghabisinya di tempat. Keesokan harinya, sebuah pesta penyambutan digelar sebagai bentuk formalitas diplomatik. Berbagai hidangan lezat disajikan, namun di balik kemewahan itu,
Maut sedang mengintai di dalam cawan perak yang berisi air bunga mawar. Ong Tien yang merasa haus setelah seharian mengikuti upacara adat, hendak meminum air tersebut. Namun tepat sebelum bibirnya menyentuh pinggiran cawan, seekor burung perkutut, peliharaan keraton, terbang rendah dan menyenggol cawan itu hingga jatuh berantakan ke lantai marmer. Cairan yang tumpah itu seketika mengeluarkan asap putih dan meninggalkan bekas hitam di lantai, membuktikan bahwa racun yang sangat kuat telah dicampurkan ke dalamnya. Seluruh ruangan mendadak sunyi. Sunan Gunung Jati berdiri dengan mata yang memancarkan kilat amarah yang jarang terlihat. Ia tidak perlu mencari siapa pelakunya, karena ia bisa mencium aroma pengkhianatan yang busuk dari arah tempat duduk para tamu Cina dan beberapa pejabat lokal. Jenderal Chun mencoba berlagak terkejut, namun tangannya yang gemetar mengkhianati rahasianya. Kejadian ini menjadi titik balik yang dramatis. Sang Sunan memutuskan bahwa mulai detik itu keamanan sang putri berada di bawah perlindungan pribadinya secara langsung. Ia memerintahkan agar Ong Tien ditempatkan di sebuah bangunan khusus yang dijaga oleh para santri pilihan yang memiliki ilmu kanuragan tinggi. Konflik ini mulai membelah rakyat Cirebon menjadi dua bagian. Ada yang tetap setia pada sang wali, namun ada pula yang mulai termakan isu bahwa Ong Tien adalah pembawa sial yang akan mengundang murka alam. Bencana alam kecil seperti keringnya beberapa sumur penduduk dan serangan hama di sawah mulai dikait-kaitkan dengan keberadaan sang putri. Sentimen anti-asing mulai dikobarkan melalui pasar-pasar dan tempat perkumpulan warga. Ong Tien yang mengetahui hal ini merasa sangat terpukul. Ia merasa cintanya kepada sang wali justru membawa beban yang sangat berat bagi pria yang ia kagumi itu. Dalam kesendiriannya, di dalam kamar yang berhiaskan keramik Cina, ia menangis memohon agar ia saja yang menanggung semua beban itu. Di sisi lain, Jenderal Chun yang gagal dalam upaya peracunan mulai kehilangan kesabaran. Ia mengirimkan pesan rahasia melalui burung merpati menuju armada Cina yang masih bersandar di pelabuhan. Ia memerintahkan pasukan elitnya untuk bersiap melakukan penyerbuan ke dalam keraton pada saat perayaan malam 1 Suro, ketika penjagaan biasanya lebih fokus pada ritual daripada keamanan. Sang jenderal yakin bahwa dengan kekuatan senjata api dan meriam kecil yang mereka miliki, mereka bisa merebut kembali sang putri dan menghancurkan pusat kekuasaan Sunan Gunung Jati dalam satu malam. Malam yang dijanjikan pun tiba. Udara terasa sangat berat dan lembab. Suara gamelan yang sayup-sayup terdengar dari kejauhan justru menambah kesan mistis dan mencekam. Sunan Gunung Jati sedang duduk di serambi masjid, memandang ke arah laut yang gelap. Ia tahu bahwa malam ini adalah ujian sesungguhnya bagi kesabaran dan keimanannya. Di dalam kegelapan di luar tembok keraton, bayangan-bayangan hitam mulai bergerak dengan senjata yang terhunus. Langkah kaki mereka sangat ringan, nyaris tak terdengar. Namun detak jantung mereka yang penuh nafsu membunuh bisa dirasakan oleh sang wali. Pengkhianatan terbesar dalam sejarah Cirebon baru saja akan dimulai, dan kali ini musuhnya bukan hanya orang asing, melainkan juga saudara sedarah yang telah dibutakan oleh rasa iri dan benci. Rahasia besar yang coba disembunyikan oleh istana kini benar-benar terbongkar melalui bau mesiu yang mulai tercium di udara malam. Ong Tien yang terbangun karena firasat buruk melihat dari jendela kamarnya api mulai menyulut di beberapa sudut keraton. Ia sadar bahwa kehadirannya telah memicu perang yang mungkin akan menghancurkan tanah Impasi. Dengan tangan gemetar ia mengambil belati kecil pemberian ayahnya, bersumpah bahwa ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi alat untuk menghancurkan pria yang ia cintai. Badai yang sesungguhnya kini telah sampai di depan pintu gerbang, dan sejarah akan mencatat dengan darah. Siapa yang akan bertahan di tengah pusaran takdir yang begitu kejam ini? Langit di atas keraton Pakungwati mendadak berubah menjadi merah tembaga. Seolah-olah alam sedang memberikan peringatan akan datangnya petaka besar. Angin yang tadinya tenang kini bertiup kencang membawa aroma belerang dan mesiu yang menyengat hidung. Di luar tembok keraton, bayangan-bayangan hitam bergerak dengan senyap, namun mematikan. Jenderal Chun telah memberikan aba-aba terakhir kepada pasukan elitnya. Mereka bukan lagi prajurit diplomatik, melainkan sekumpulan mesin pembunuh yang haus akan darah demi menjaga kehormatan palsu Kekaisaran Ming.
Dengan satu perintah yang dingin, suara ledakan meriam kecil mulai memecah kesunyian, malah menghancurkan gerbang kayu yang kokoh dan memicu kepanikan di dalam lingkungan istana. Putri Ong Tien tersentak dari lamunannya ketika getaran hebat mengguncang dinding kamarnya. Ia melihat dari celah jendela lampion-lampion yang tadinya bersinar cantik, kini jatuh berserakan. Di tanah berubah menjadi lidah api yang menjilat tiang-tiang bangunan. Suasana yang tadinya penuh doa dan zikir, kini berganti menjadi teriakan ketakutan dan denting pedang yang beradu. Di tengah kekacauan itu, Ong Tien tidak melihat rasa takut di wajah para santri yang menjaga kamarnya. Mereka berdiri tegak dengan sorban putih yang melilit kepala, menggenggam tasbih di satu tangan dan keris di tangan lainnya. Mereka adalah benteng terakhir yang berdiri di antara sang putri dan maut yang sedang merangkak mendekat. Sementara itu, di pendopo utama Sunan Gunung Jati berdiri dengan ketenangan yang tidak masuk akal di tengah badai peluru dan panah api. Ia tidak menghunus senjata logam apapun. Tangannya hanya bergerak perlahan, mengikuti aliran angin, seolah-olah ia sedang menari dengan takdir. Setiap kali peluru mesiu melesat ke arahnya, logam panas itu melambat dan jatuh ke lantai sebelum sempat menyentuh jubah putih sang wali. Para prajurit Cina yang melihat hal itu mulai ragu, namun kemarahan Jenderal Chun yang berada di belakang mereka jauh lebih menakutkan daripada keajaiban tersebut. Jenderal itu berteriak, memerintahkan pasukannya untuk terus maju dan membakar apa saja yang menghalangi jalan mereka menuju paviliun sang putri. Pertempuran pecah di setiap sudut koridor keraton. Darah mulai membasahi lantai ubin yang dingin, menyatu dengan air kolam yang bening. Pasukan pemberontak lokal yang berkhianat mulai menunjukkan wajah asli mereka. Mereka menyerang saudara sendiri dengan penuh kebencian karena telah dibutakan oleh janji emas dan jabatan dari pihak asing. Pengkhianatan ini terasa jauh lebih menyakitkan bagi Sunan Gunung Jati daripada serangan dari Jenderal Chun. Ia melihat orang-orang yang pernah ia beri makan dan ilmu kini berbalik, hendak memenggal kepalanya. Namun sang wali tetap tidak membalas dengan kekerasan yang membabi buta. Ia hanya berucap dengan suara yang dalam, agar mereka kembali ke jalan kebenaran, sebelum bumi menelan kemurkaan mereka. Di dalam paviliun Putri Ong Tien terpojok saat sekelompok prajurit elit Cina berhasil menjebol pertahanan belakang. Jenderal Chun masuk dengan wajah yang penuh dengan jelaga hitam dan mata yang liar. Ia menatap perut Ong Tien yang membesar dengan rasa jijik yang luar biasa. Baginya janin itu adalah monster yang lahir dari sihir hitam yang harus segera dimusnahkan. Ia mengangkat pedang panjangnya yang berkilau di bawah cahaya api, bersiap untuk mengakhiri perjalanan sang putri di tanah Jawa. Ong Tien menutup matanya. Ia tidak lagi memikirkan nyawanya sendiri, melainkan memikirkan bayi yang berdenyut di dalam rahimnya. Ia membisikkan doa dalam bahasa ibunya, memohon agar setidaknya anak ini bisa melihat dunia, meskipun ia harus pergi. Tepat saat pedang Jenderal Chun hendak menghujam ke arah perut sang putri, sebuah ledakan cahaya putih yang menyilaukan muncul di tengah ruangan. Bukan dari ledakan mesiu, melainkan dari kekuatan spiritual yang luar biasa. Sunan Gunung Jati hadir di sana, tanpa ada yang melihat bagaimana ia berpindah tempat. Dengan hanya satu sentuhan jari pada bilah pedang jenderal itu, senjata baja tersebut melengkung seperti lilin yang terkena panas api. Jenderal Chun terpental ke dinding dengan napas yang sesak, seolah-olah seluruh udara di ruangan itu telah diisap keluar. Sang Sunan menatap sang jenderal dengan pandangan yang penuh kesedihan, bukan kebencian. Ia berkata bahwa kebencian hanya akan membuat manusia menjadi lebih rendah daripada binatang liar di hutan. Namun drama malam itu belum berakhir. Di luar tembok keraton, armada Cina yang tersisa di pelabuhan mulai melepaskan tembakan meriam ke arah pemukiman penduduk. Mereka ingin menghancurkan mental rakyat agar menyerah dan menyerahkan sang putri. Api mulai berkobar di rumah-rumah kayu milik nelayan dan petani. Tangis anak kecil dan jeritan wanita membelah malam yang kelam. Melihat penderitaan rakyatnya, Sunan Gunung Jati melangkah keluar menuju alun-alun terbuka. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit, memohon perlindungan dari Sang Khalik. Tiba-tiba, laut yang tadinya tenang mulai bergemuruh hebat. Ombak raksasa muncul dari arah pantai Muara Jati. Namun anehnya, ombak itu tidak menghancurkan daratan, melainkan hanya menerjang kapal-kapal perang
yang sedang menembakkan meriam. Kapal-kapal itu terangkat tinggi, lalu terhempas ke dasar karang dalam sekejap. Meriam-meriam itu bungkam seketika, tertimbun oleh kekuatan alam yang tunduk pada perintah langit. Para prajurit yang tersisa di daratan jatuh berlutut melihat kehancuran armada mereka. Mereka sadar bahwa mereka tidak sedang melawan tentara biasa, melainkan sedang menantang takdir itu sendiri. Jenderal Chun yang masih berada di dalam paviliun melihat kekalahannya dari kejauhan. Ia merasa dunianya telah runtuh. Kehormatan yang ia bela kini hancur menjadi puing-puing di dasar laut. Dalam keputusasaan yang mendalam, ia mencoba menusukkan belati kecil ke jantungnya sendiri. Namun tangannya kaku tak bisa bergerak. Kemenangan malam itu terasa sangat pahit bagi Putri Ong Tien. Ia melihat betapa banyak nyawa yang hilang hanya karena kehadirannya. Ia melihat wajah-wajah rakyat Cirebon yang ketakutan dan rumah-rumah mereka yang hancur. Meskipun ia selamat, namun benih kebencian di hati faksi pemberontak lokal tidak lantas hilang begitu saja. Mereka justru menyalahkan sang putri atas bencana ombak yang terjadi, menganggapnya sebagai kutukan yang mengundang murka penguasa laut. Fitnah itu justru semakin kuat di tengah puing-puing kehancuran. Mereka tidak melihat keajaiban itu sebagai perlindungan, melainkan sebagai sihir jahat yang mengancam keselamatan tanah Jawa. Di akhir malam yang berdarah itu, Sunan Gunung Jati duduk di samping Ong Tien yang masih terguncang hebat. Sang wali tahu bahwa ini hanyalah awal dari ujian panjang bagi cinta dan perjuangan mereka. Rahasia istana yang terbongkar telah memicu api yang tidak akan mudah padam hanya dengan air laut. Sang putri kini harus menghadapi kenyataan bahwa ia adalah orang asing yang dicintai oleh sang penguasa, namun dibenci oleh sebagian besar rakyat yang ia harapkan menjadi keluarganya. Di tengah asap yang masih mengepul, sang wali membisikkan janji bahwa ia akan tetap berdiri sebagai payung bagi sang putri. Meskipun badai yang lebih besar sedang berkumpul di Cakrawala, siap untuk menghantam mereka, sekali lagi dengan cara yang jauh lebih licik. Pelarian sang putri kini telah berubah menjadi perjuangan hidup mati untuk diterima di tanah yang ia cintai. Pengkhianatan di tengah laut mungkin sudah teratasi. Namun pengkhianatan di dalam hati manusia di sekelilingnya masih tetap menjadi ancaman maut yang mengintai di setiap jengkal langkah mereka ke depan. Fajar mulai menyingsing, namun kegelapan di dalam hati para musuh dalam selimut masih terus membara, mencari celah untuk menghancurkan kebahagiaan yang baru saja mulai tumbuh di tengah reruntuhan keraton Pakungwati. Asap sisa peperangan masih mengepul dari puing-puing gerbang Pakungwati saat matahari pertama menyentuh bumi Cirebon. Namun ketenangan yang datang hanyalah fata morgana yang menipu. Di balik tembok keraton yang mulai diperbaiki, sebuah ancaman baru merayap seperti ular di dalam semak belukar. Putri Ong Tien kini berdiri di tengah dilema yang menyiksa jiwanya. Ia selamat dari pedang Jenderal Chun, namun ia kini harus menghadapi pedang tak kasat mata berupa kebencian rakyat yang terhasut oleh fitnah keji. Para musuh dalam selimut tidak lagi menggunakan meriam atau panah api, melainkan menggunakan bisikan-bisikan beracun yang menyebar di pasar-pasar dan kedai kopi. Mereka menyebut bahwa darah asing sang putri adalah pembawa sial yang menyebabkan laut mengamuk dan rumah-rumah warga hancur berantakan. Di dalam kamar yang kini terasa seperti penjara emas, Ong Tien menatap perutnya yang semakin membesar dengan perasaan campur aduk. Benih keajaiban yang ditiupkan melalui doa Sunan Gunung Jati kini menjadi beban politik yang luar biasa berat. Ia mendengar sayup-sayup teriakan warga di luar gerbang yang menuntut agar wanita asing itu dikembalikan ke negerinya atau dibuang ke tengah hutan demi keselamatan tanah Jawa. Sang putri merasa seolah-olah setiap tarikan nafasnya adalah dosa bagi rakyat yang seharusnya ia cintai. Ia memutuskan untuk tidak lagi berdiam diri di balik sutra dan keramik mahal. Dengan tekad yang bulat, ia melepas perhiasan emasnya dan menggantinya dengan kain kebaya sederhana pemberian penduduk lokal yang masih setia. Ong Tien melangkah keluar menuju desa-desa nelayan yang paling parah terkena dampak badai semalam. Ia membawa peti-peti kayu berisi koin emas dari simpanan pribadinya serta obat-obatan langka dari daratan Cina. Namun sambutan yang ia terima sangat menyakitkan. Beberapa warga memalingkan muka, bahkan ada yang melemparkan lumpur ke arah kereta kudanya sambil meneriakkan kata-kata kutukan.
Sang putri tidak membalas dengan kemarahan. Ia turun dari kereta dan berlutut di atas tanah yang becek, mulai membantu membersihkan puing-puing rumah dengan tangannya sendiri yang halus. Ia ingin menunjukkan bahwa ia bukan hanya seorang putri dari Kekaisaran Ming, melainkan seorang hamba yang ingin berbakti pada tanah yang telah memberinya perlindungan. Namun di kegelapan hutan di pinggiran Cirebon, faksi pemberontak yang dipimpin oleh seorang bangsawan ambisius bernama Ki Sungsang mulai menggunakan cara yang lebih kotor. Mereka merasa kekuatan fisik tidak akan mampu menembus karomah Sunan Gunung Jati, sehingga mereka beralih pada ilmu hitam purba yang dilarang. Di bawah sebuah pohon besar yang dikeramatkan, mereka melakukan ritual pemanggilan roh jahat untuk mengunci rahim sang putri, agar bayi yang dikandungnya berubah menjadi batu hitam yang mematikan. Ki Sungsang percaya bahwa jika ia bisa melenyapkan pewaris dari hubungan luar biasa ini, maka kepercayaan rakyat kepada Sang Sunan akan runtuh seketika, dan ia bisa merebut tahta dengan dalih menyelamatkan agama dari pengaruh sihir asing. Malam itu, suasana di keraton kembali berubah menjadi mencekam dengan cara yang berbeda. Udara mendadak menjadi sangat dingin, hingga menusuk tulang, namun anehnya, tidak ada angin yang bertiup. Lampu-lampu minyak di sepanjang lorong padam, satu persatu, seolah-olah ada sosok raksasa tak terlihat yang meniupnya. Di dalam paviliun, Ong Tien tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa di bagian perutnya. Rasa sakit itu bukan seperti kontraksi melahirkan normal, melainkan seperti ada logam panas yang sedang memelintir organ dalamnya. Ia terjatuh ke lantai dengan nafas yang tersengal, sengal kulitnya yang putih bersih berubah menjadi pucat kebiruan. Para dayang yang mencoba menolong justru terpental oleh kekuatan gaib yang menyelimuti kamar tersebut. Sunan Gunung Jati yang sedang berhalwat di masjid merasakan guncangan hebat di alam ruh. Ia melihat bayangan hitam besar berbentuk naga, berkepala 7, sedang melilit bangunan paviliun sang putri. Sang wali segera berdiri dan melangkah dengan cepat, namun langkahnya dihalangi oleh ribuan makhluk halus yang dikirim oleh Ki Sungsang melalui ritual darah. Terjadi pertempuran hebat di dimensi yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Sang Sunan menggunakan zikir sebagai senjatanya, menciptakan perisai cahaya yang menghancurkan setiap serangan kegelapan. Namun kekuatan hitam itu seolah-olah tidak ada habisnya, karena mereka dipicu oleh rasa iri dan dengki manusia yang jauh lebih kuat daripada sihir manapun. Di dalam kamar, Ong Tien mulai berhalusinasi. Ia melihat bayangan ayahnya sang kaisar memanggilnya untuk kembali ke Cina sambil menghunus pedang ke arah perutnya. Ia juga melihat wajah warga Cirebon yang berlumuran darah menunjuk-nunjuk ke arahnya dengan penuh dendam. Di tengah siksaan batin dan fisik itu, Ong Tien memaksakan diri untuk duduk bersila meniru posisi suaminya saat berdoa. Ia mencoba menyatukan dua keyakinan di dalam hatinya, memohon kepada Sang Pencipta alam semesta agar bayi yang dikandungnya diberi keselamatan. Keajaiban kembali terjadi ketika air mata sang putri jatuh menyentuh lantai kayu. Air mata itu bersinar terang, menyebarkan gelombang ketenangan yang mulai mengusir hawa dingin dari ruangan tersebut. Sunan Gunung Jati akhirnya berhasil menembus barikade gaib tersebut dan masuk ke dalam kamar. Ia melihat istrinya sedang berjuang di antara hidup dan mati. Sang wali meletakkan tangannya di atas kening Ong Tien dan membacakan ayat-ayat suci yang mampu meredam amuk roh jahat. Perlahan-lahan warna kulit sang putri kembali normal, dan denyut nadi bayi di dalam rahimnya kembali terdengar stabil. Namun Sang Sunan tahu bahwa ini hanyalah serangan pembuka. Rahasia istana yang sebenarnya kini mulai terkuak, bahwa Ki Sungsang memiliki akses ke dalam gudang senjata keraton dan berencana melakukan pemberontakan fisik pada fajar nanti, saat semua orang masih lelah menghadapi serangan gaib. Ketegangan mencapai puncaknya ketika fajar menyingsing. Pasukan Ki Sungsang mulai mengepung keraton dari arah hutan, membawa obor dan senjata tajam. Mereka memprovokasi rakyat dengan mengatakan bahwa Sang Sunan telah menggunakan ilmu hitam untuk menghidupkan kembali putri asing yang sudah seharusnya mati. Rakyat yang bingung dan ketakutan mulai terpengaruh. Mereka berkumpul di alun-alun dengan wajah penuh kebencian, menuntut jawaban yang pasti. Ong Tien yang masih lemas memaksakan diri untuk berdiri. Ia meminta kepada Sunan Gunung Jati
agar diizinkan keluar menemui rakyat. Sang putri ingin membuktikan bahwa cintanya kepada Cirebon lebih besar daripada rasa takutnya terhadap kematian. Saat pintu gerbang keraton dibuka, suasana menjadi sunyi senyap. Ong Tien berjalan keluar tanpa pengawalan ketat, hanya didampingi oleh sang wali di sampingnya. Ia berdiri di depan ribuan orang yang siap menghakiminya. Dengan suara yang gemetar namun tegas, ia bercerita tentang pengorbanannya meninggalkan kemegahan Cina hanya untuk mencari kebenaran di tanah Jawa. Ia membuka peti-peti emas yang dibawanya dan membagikannya secara langsung kepada warga yang rumahnya hancur, bukan sebagai suap, melainkan sebagai tanggung jawab seorang pemimpin kepada rakyatnya. Ia menantang siapapun yang meragukan kesetiaannya untuk menghunuskan keris ke jantungnya sekarang juga, jika itu bisa membawa kedamaian bagi Cirebon. Keberanian sang putri membuat nyali Ki Sungsang dan para pemberontak menciut. Rakyat yang tadinya marah mulai luluh melihat ketulusan di mata sang putri. Namun di saat itulah Ki Sungsang yang merasa terdesak melepaskan anak panah beracun ke arah Ong Tien dari tempat persembunyiannya. Suara desingan anak panah itu membelah keheningan pagi. Semua orang menahan napas melihat maut yang melesat cepat ke arah sang putri yang tidak berdaya. Apakah takdir akan membiarkan cinta ini berakhir tragis di tangan pengkhianat bangsa sendiri? Ataukah ada keajaiban lain yang akan melindungi sang pembawa rahasia istana ini? Kegelapan mungkin belum sepenuhnya sirna, namun cahaya kebenaran mulai menunjukkan kekuatannya di ufuk timur, menjanjikan sebuah babak baru yang penuh dengan darah dan air mata. Suara desingan anak panah yang dilesatkan Ki Sungsang membelah udara pagi yang dingin, seolah-olah waktu berhenti berputar bagi ribuan pasang mata yang menyaksikan. Putri Ong Tien tetap berdiri tegak, tidak bergeming sedikit pun, meski maut hanya berjarak beberapa jengkal dari dadanya. Namun tepat sebelum ujung logam beracun itu merobek kulit sang putri, sebuah gerakan kilat yang nyaris tak terlihat oleh mata manusia terjadi. Sunan Gunung Jati hanya menggerakkan ujung jubahnya, perlahan menciptakan gelombang udara yang begitu kuat hingga anak panah itu terpental dan hancur menjadi serpihan kayu di udara. Keheningan yang mencekam menyelimuti alun-alun Keraton Pakungwati sebelum akhirnya pecah oleh teriakan murka dari rakyat yang mulai sadar bahwa mereka telah diperdaya oleh seorang pengkhianat. Ki Sungsang yang melihat rencananya gagal total, segera memerintahkan pasukannya untuk keluar dari persembunyian. Suasana berubah menjadi medan laga yang mengerikan dalam sekejap mata. Pasukan pemberontak yang mengenakan ikat kepala hitam mulai merangsek maju, menghunuskan keris dan tombak ke arah barisan santri yang melindungi sang wali. Namun rakyat Cirebon yang tadinya ragu, kini justru berbalik arah. Mereka yang merasa tersentuh oleh keberanian Ong Tien mulai mengambil apa saja yang ada di tangan mereka, mulai dari cangkul hingga batu, untuk melawan pasukan Ki Sungsang. Pengkhianatan di tanah Jawa ini tidak lagi menjadi urusan antara penguasa dan pemberontak, melainkan menjadi perang batin bagi setiap jiwa yang mencari keadilan. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran, Ong Tien melihat betapa mahalnya harga sebuah penerimaan. Ia melihat warga desa yang tadi melemparinya dengan lumpur, kini justru pasang badan melindunginya dari sabetan pedang anak buah Ki Sungsang. Darah kembali membasahi bumi Cirebon, namun kali ini darah itu tumpah atas nama kesetiaan. Sunan Gunung Jati tetap berdiri di samping sang putri, tangannya terus bergerak meredam serangan sihir hitam yang dikirimkan oleh para dukun bayaran di barisan belakang pemberontak. Setiap kali mantra gelap dilepaskan, sang wali membalasnya dengan lantunan zikir yang membuat para penyihir itu jatuh tersungkur memuntahkan darah hitam dari mulut mereka. Kekuatan cahaya mulai memukul mundur kegelapan yang selama ini menyelimuti hati para pengkhianat. Namun Ki Sungsang yang sudah kalap tidak membiarkan dirinya kalah begitu saja. Ia mengeluarkan sebuah pusaka terlarang berupa keris lekuk 13 yang konon ditempa dengan darah manusia. Ia berlari kencang menuju ke arah Sunan Gunung Jati dengan mata yang merah membara. Ia yakin bahwa jika ia bisa melukai sang wali, maka seluruh pertahanan spiritual Cirebon akan runtuh. Namun, langkahnya terhenti secara mendadak saat Ong Tien maju satu langkah ke depan,
menutupi tubuh suaminya. Sang putri menatap tajam ke arah Ki Sungsang tanpa rasa takut sedikitpun. Ia berkata dengan suara yang menggelegar bahwa tanah ini tidak akan pernah menerima penguasa yang membangun tahtanya di atas tumpukan mayat rakyatnya sendiri. Keajaiban kembali muncul dari rahim sang putri yang sedang mengandung. Cahaya keemasan tiba-tiba memancar dari perut Ong Tien, menyinari seluruh alun-alun hingga membuat para prajurit pemberontak buta sesaat. Kekuatan itu bukan berasal dari sihir, melainkan dari kemurnian niat seorang ibu yang ingin melindungi dunianya. Ki Sungsang yang kaget melihat fenomena itu kehilangan keseimbangan dan terjatuh tepat di depan kaki Sunan Gunung Jati. Sang wali menatapnya dengan penuh pengampunan. Namun, hukum alam tetap harus berjalan. Keris pusaka di tangan Ki Sungsang tiba-tiba berbalik arah, seolah-olah menolak untuk digunakan untuk kejahatan dan menusuk tangan tuannya sendiri hingga lumpuh seketika. Dengan tertangkapnya sang pemimpin, sisa pasukan pemberontak segera menyerah dan menjatuhkan senjata mereka. Rakyat yang emosional hendak menghakimi mereka di tempat, namun Sunan Gunung Jati mengangkat tangan, memberikan isyarat untuk berhenti. Ia berpesan bahwa kekerasan hanya akan melahirkan dendam baru yang tidak akan pernah usai. Ia memerintahkan agar para pemberontak itu dibawa ke penjara bawah tanah untuk diadili secara adil. Suasana perlahan-lahan mulai mereda, meski ketegangan masih terasa di udara. Ong Tien jatuh terduduk karena kelelahan yang luar biasa, namun senyum tipis menghiasi wajahnya yang pucat. Ia tahu bahwa hari ini ia telah memenangkan hati rakyat Cirebon bukan dengan emas, melainkan dengan pengorbanan nyawanya. Setelah pertempuran usai, rahasia istana yang selama ini tersimpan mulai terungkap sepenuhnya. Ternyata Ki Sungsang selama ini bekerja sama dengan sisa-sisa pengikut Jenderal Chun yang melarikan diri ke pedalaman. Mereka berencana membangun kekuatan baru untuk menghancurkan Cirebon dari dalam. Dokumen-dokumen rahasia ditemukan di markas. Mereka mengungkapkan rencana besar untuk mengadu domba antar pemeluk agama di tanah Jawa. Penemuan ini membuat rakyat semakin sadar betapa berartinya kehadiran Ong Tien sebagai simbol persatuan antar bangsa. Sang putri yang tadinya dianggap pembawa sial, kini mulai dipanggil dengan sebutan kehormatan oleh warga sebagai Ratu Cina yang membawa kedamaian. Namun, kemenangan ini membawa konsekuensi besar bagi kesehatan sang putri. Beban spiritual dan fisik yang ia tanggung selama pertempuran membuat kandungannya melemah. Sunan Gunung Jati segera membawa istrinya kembali ke dalam keraton, memanggil para tabib terbaik dan para ulama untuk mendoakan keselamatan sang ibu dan calon bayi. Di dalam kamar yang kini penuh dengan doa keselamatan, Ong Tien berbisik kepada suaminya bahwa ia merasa tugasnya di dunia ini sudah hampir selesai. Ia merasa sangat bahagia karena telah berhasil menyatukan dua budaya yang berbeda di bawah satu naungan kasih sayang. Namun sang wali hanya diam dengan mata yang berkaca-kaca karena ia tahu ada takdir lain yang sedang menunggu di tikungan waktu. Malam itu Cirebon tampak sangat indah, namun sunyi. Lampion-lampion Cina kembali dinyalakan di sepanjang jalan sebagai tanda syukur atas kemenangan, namun lampion itu kini berdampingan dengan obor-obor tradisional Jawa. Perpaduan warna merah dan emas dengan cahaya api yang hangat menciptakan pemandangan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Arsitektur keraton mulai direnovasi dengan sentuhan motif keramik yang dibawa Ong Tien, menciptakan gaya baru yang kelak akan dikenal sebagai identitas unik Cirebon. Namun di balik keindahan itu, bayangan maut masih mengintai di sudut kamar sang putri. Penyakit misterius yang muncul setelah serangan ilmu hitam Ki Sungsang tampaknya belum sepenuhnya hilang. Ong Tien mulai sering mengigau tentang rumah masa kecilnya di daratan Cina. Namun, ia selalu mengakhiri igauannya dengan menyebut nama Sunan Gunung Jati dan Tanah Jawa sebagai rumah sejatinya. Kesetiaannya yang melampaui batas samudera ini menjadi inspirasi bagi setiap orang yang mendengarnya. Rahasia istana yang terbongkar telah mengubah kebencian menjadi cinta. Namun cinta ini harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Sang putri kini berada di ambang antara hidup dan mati, berjuang melawan sisa-sisa racun gaib
yang masih mengalir di pembuluh darahnya. Rakyat Cirebon berkumpul di depan gerbang keraton setiap malam menyalakan doa agar sang ratu diberi kesembuhan. Di tengah kesunyian malam, Sunan Gunung Jati duduk di samping tempat tidur istrinya, memegang tangannya yang mulai dingin. Ia tahu bahwa perjalanan indah ini mungkin akan segera berakhir dengan perpisahan yang menyakitkan. Namun ia juga tahu bahwa apa yang telah mereka bangun bersama tidak akan pernah hilang dimakan waktu. Cinta antara sang wali dan putri Cina ini telah menjadi legenda yang tertanam kuat di sanubari setiap insan di Nusantara. Sebuah rahasia besar telah terbuka, bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada meriam atau sihir, melainkan pada ketulusan hati yang mampu meruntuhkan tembok-tembok prasangka yang paling keras sekalipun. Kesunyian yang mencekam kini menyelimuti seluruh kompleks Keraton Pakungwati, melampaui keheningan malam-malam sebelumnya. Di dalam kamar utama yang beraroma harum kayu gaharu dan rempah pilihan tubuh, Putri Ong Tien tampak semakin lemah di atas peraduan sutra yang halus. Cahaya lilin yang berkedip-kedip di sudut ruangan seolah-olah mencerminkan nyala nyawa sang putri yang kian meredup. Meskipun badai pemberontakan fisik telah usai, namun racun gaib yang ditinggalkan oleh ritual hitam Ki Sungsang ternyata bekerja lebih lambat dan lebih mematikan dari yang dibayangkan. Penyakit misterius ini bukan menyerang daging, melainkan mengisap energi kehidupan yang menyatukan jiwa dengan raga. Di sisi tempat tidur Sunan Gunung Jati, duduk dengan keteguhan yang luar biasa. Meskipun di dalam matanya tersimpan kesedihan yang mendalam sebagai seorang suami, ia terus menggenggam tangan istrinya yang mulai terasa sedingin es. Sang wali tahu bahwa takdir sedang menarik garis akhir bagi perjalanan fisik sang putri di tanah Jawa. Namun ujian terberat belum benar-benar berakhir. Dari kegelapan masa lalu seorang tokoh lama muncul kembali untuk menuntut hutang nyawa. Jenderal Chun yang selama ini dianggap telah hilang ditelan ombak, ternyata masih hidup dengan tubuh yang cacat dan hati yang sepenuhnya dikuasai oleh iblis dendam. Ia bersembunyi di gua-gua karang pesisir utara, menghimpun sisa-sisa kekuatan sihir kuno dari daratan Cina yang ia gabungkan dengan ilmu terlarang setempat. Jenderal Chun tidak lagi menginginkan kemenangan politik atau harta kekaisaran. Satu-satunya tujuannya sekarang adalah memastikan bahwa Putri Ong Tien tidak akan pernah melihat matahari terbit lagi bersama sang wali. Pada malam Jumat Kliwon yang dianggap sakral, sang jenderal memulai serangan terakhirnya. Ia melepaskan ribuan jarum gaib yang tidak terlihat oleh mata awam, yang melesat melintasi udara menuju jantung keraton. Setiap jarum itu membawa kutukan keputusasaan yang bertujuan membuat setiap orang di dalam istana jatuh tertidur lelap, sehingga tidak ada yang bisa memberikan perlindungan spiritual bagi sang putri. Perlahan-lahan para pengawal di luar pintu mulai terkulai lemas, satu persatu jatuh ke dalam mimpi buruk yang pekat. Namun Sunan Gunung Jati tidak bisa disentuh oleh sihir serendah itu. Ia merasakan kehadiran hawa jahat yang menusuk-nusuk dinding kamar. Sang wali berdiri dan melangkah ke tengah ruangan, melakukan gerakan tawasul yang sangat khusyuk. Ia menciptakan sebuah kubah cahaya emas yang membungkus seluruh bangunan pavilion, menepis setiap jarum gaib yang mencoba menembus masuk. Namun di tengah konsentrasi tinggi itu, Putri Ong Tien tiba-tiba terbangun dengan mata yang membelalak lebar. Ia merintih kesakitan, karena janin di dalam perutnya mulai bereaksi terhadap benturan energi besar yang terjadi di sekelilingnya. Rahasia istana yang paling menyedihkan, kini terungkap bahwa kekuatan hidup sang bayi justru menjadi pintu masuk bagi serangan kutukan Jenderal Chun. Sang jenderal tahu bahwa ikatan batin antara ibu dan anak adalah titik terlemah sekaligus terkuat manusia. Ia memusatkan seluruh sisa nyawanya ke dalam satu kutukan pamungkas yang disebut sebagai nafas naga hitam. Di luar keraton, langit mendadak berubah menjadi gelap gulita, seolah-olah bulan telah ditelan oleh raksasa. Angin puyuh kecil mulai bermunculan di halaman istana, merobek pohon-pohon Kamboja dan menerbangkan ubin-ubin marmer. Suara tawa Jenderal Chun yang parau terdengar menggema di udara, bercampur dengan suara petir yang menggelegar tanpa hujan. Ia menantang Sunan Gunung Jati untuk memilih antara menyelamatkan nyawa istrinya atau menyelamatkan rakyat Cirebon yang mulai terkena imbas dari badai gaib tersebut. Putri Ong Tien yang dalam kondisi sekarat
seolah-olah mendapatkan kekuatan tambahan dari alam bawah sadarnya. Ia memegang tangan suaminya dan berbisik dengan suara yang nyaris tak terdengar, agar Sang Sunan lebih memilih keselamatan rakyat. Ia menyatakan bahwa cintanya kepada Jawa dan Cirebon sudah cukup dibuktikan dengan keberaniannya menyeberangi lautan, dan ia tidak ingin setetes pun darah rakyat tumpah lagi demi dirinya. Pengorbanan luar biasa ini menjadi puncak dari drama kehidupan sang putri. Ia bersedia menjadi tumbal bagi kedamaian tanah yang telah menerimanya dengan penuh prasangka di awal kedatangannya. Sunan Gunung Jati menitikkan air mata pertama yang pernah dilihat oleh siapapun. Air mata sang wali itu jatuh mengenai tangan Ong Tien, dan seketika berubah menjadi butiran mutiara cahaya yang menyebar ke seluruh ruangan. Sang Sunan kemudian duduk kembali bersila dan melakukan sebuah tindakan yang di luar nalar. Ia membagi jiwanya menjadi dua bagian. Satu bagian tetap tinggal untuk menjaga raga sang putri, dan satu bagian lagi melesat keluar menuju Gua Karang, tempat Jenderal Chun bersembunyi. Terjadilah pertarungan puncak di dimensi astral yang sangat dahsyat. Gua Karang itu bergetar hebat hingga runtuh menghimpit raga Jenderal Chun yang sudah rapuh. Sang jenderal akhirnya tewas tertimbun oleh dendamnya sendiri, sementara jiwanya terseret ke dalam pusaran kegelapan yang abadi. Meskipun ancaman dari Jenderal Chun telah musnah, namun raga Putri Ong Tien sudah terlalu jauh melangkah menuju gerbang kematian. Racun gaib itu telah merusak jalur energi di dalam tubuhnya. Sang putri tersenyum melihat suaminya kembali sepenuhnya ke dalam raga fisiknya. Ia merasa sangat ringan, seolah-olah beban dunia telah terangkat dari pundaknya. Di sisa-sisa nafasnya, ia meminta agar ia dimakamkan di tempat yang paling tinggi di Bukit Gunung Jati, agar ia bisa terus melihat laut yang membawanya ke sini, sekaligus tetap bisa menjaga rakyat Cirebon dari kejauhan. Ia juga berpesan agar keramik-keramik yang ia bawa tetap dijaga sebagai simbol bahwa meskipun raga bisa terpisah, namun kebudayaan dan cinta akan terus menyatu. Menjelang fajar menyingsing, Putri Ong Tien akhirnya menghembuskan napas terakhirnya dengan sangat tenang. Tidak ada teriakan sakit, tidak ada ketakutan yang tersisa. Wajahnya tampak begitu cantik dan bersinar menyerupai cahaya rembulan yang perlahan-lahan menghilang di telan matahari pagi. Kematian sang putri menjadi duka nasional yang luar biasa bagi Cirebon. Rakyat yang dulunya membenci, kini berdiri berjejer di sepanjang jalan menuju perbukitan semuanya, mengenakan pakaian putih sebagai tanda berkabung. Mereka merasa telah kehilangan seorang ibu yang luar biasa, yang telah mengajarkan mereka arti kesetiaan dan pengabdian yang tanpa batas. Sunan Gunung Jati memimpin sendiri prosesi pemakaman tersebut. Ia menggendong jenazah istrinya menuju puncak bukit tanpa menggunakan tandu kerajaan. Setiap langkah kaki sang wali menuju puncak diikuti oleh lantunan doa dari ribuan santri yang suaranya menggema memenuhi lembah dan bukit. Rahasia istana tentang pernikahan terlarang ini kini telah berubah menjadi sebuah epik tentang cinta suci yang melampaui segala perbedaan suku, bangsa, dan agama. Di atas bukit itu, sebuah makam sederhana dibangun. Namun keindahannya terpancar dari ribuan potongan keramik Cina yang ditempelkan di dinding-dinding makam sebagai penghormatan terakhir bagi sang putri dari negeri Ming. Kisah cinta mereka tidak berakhir di liang lahat. Meskipun raga Ong Tien sudah bersatu dengan tanah Jawa, namun kehadirannya tetap terasa di setiap sudut keraton dan setiap detak jantung rakyat Cirebon. Sang Sunan menghabiskan malam-malam berikutnya di samping makam istrinya berkomunikasi melalui alam ruh untuk terus menjaga kedamaian Nusantara. Sebuah babak baru akan segera dimulai, namun luka akibat kehilangan sang putri tetap akan menjadi pengingat bahwa perdamaian seringkali menuntut pengorbanan yang paling berharga. Cahaya matahari pagi kini menyinari nisan sang putri, menjanjikan bahwa kisah ini akan terus diceritakan hingga anak cucu sebagai bukti bahwa cinta sejati tidak akan pernah mati meskipun raga telah hancur dimakan usia. Angin di perbukitan Gunung Jati bertiup dengan nada yang berbeda sejak kepulangan Putri Ong Tien ke haribaan Sang Pencipta. Suaranya bukan lagi sekadar deru udara, melainkan seperti bisikan lirih yang menceritakan tentang sebuah perjalanan panjang melintasi samudera
demi sebuah keyakinan. Di puncak bukit itu, Sunan Gunung Jati berdiri tegak, menatap hamparan laut Jawa yang biru tenang di kejauhan. Meskipun raga sang putri kini telah beristirahat di balik liang lahat yang berhiaskan keramik biru putih, namun kehadirannya justru terasa semakin kuat, meresap ke dalam sendi kehidupan di Cirebon. Kesedihan yang mendalam di hati rakyat kini telah berubah menjadi rasa hormat yang tidak terhingga bagi sosok wanita asing yang memilih untuk mengorbankan segalanya demi tanah yang semula menolaknya. Rahasia istana yang paling agung kini terungkap sepenuhnya, bukan tentang harta atau kekuasaan, melainkan tentang bagaimana cinta mampu menjadi jembatan bagi dua peradaban yang bersebarangan. Sunan Gunung Jati menyadari bahwa tugasnya kini adalah menjaga agar warisan cinta dan perdamaian yang ditinggalkan Ong Tien tidak hilang di telan zaman. Ia mulai memerintahkan para seniman dan ahli bangunan untuk mengabadikan jejak sang putri dalam setiap sudut arsitektur keraton. Motif-motif bunga teratai dari daratan Cina mulai dipadukan dengan ukiran kayu jati khas Jawa, menciptakan sebuah harmoni visual yang melambangkan penyatuan jiwa. Setiap keping keramik yang ditempelkan di dinding makam dan istana adalah simbol dari setiap tetes air mata dan tawa yang pernah mereka bagi bersama. Namun di tengah masa berkabung itu, ujian terakhir bagi kedamaian Cirebon muncul dari sisa-sisa pengikut faksi hitam yang masih belum menerima kekalahan. Mereka mencoba menyebarkan desas-desus bahwa sang putri membawa kutukan yang akan membuat tanah Jawa kering kerontang. Mereka berusaha membongkar makam sang putri di tengah malam yang gelap untuk mencuri pusaka yang ikut dikuburkan bersamanya. Namun saat para penjahat itu mendekati area pemakaman, mereka tidak menemukan nisan yang dingin, melainkan melihat sesosok wanita bercahaya yang berdiri menjaga pintu masuk. Cahaya itu begitu menyilaukan hingga membuat nyali para pencuri itu ciut, dan mereka lari kempis-kempis karena ketakutan. Itulah pelindungan gaib yang lahir dari kesucian niat sang putri, bahkan setelah kematiannya. Sunan Gunung Jati seringkali menghabiskan waktu di samping makam istrinya, bukan untuk meratap, melainkan untuk menjalin komunikasi batin yang melampaui batas alam. Dalam kesunyian malam, ia seringkali melihat bayangan Ong Tien yang tersenyum di antara sela-sela pohon Kamboja, seolah-olah ingin menyampaikan bahwa ia sudah sangat bahagia melihat rakyat Cirebon hidup dalam kemakmuran dan persatuan. Sang wali kemudian menuangkan seluruh rasa kehilangannya ke dalam karya dakwah yang lebih luas. Ia mengajarkan bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam yang tidak membedakan warna kulit atau asal-usul bangsa. Pernikahannya dengan Ong Tien menjadi dalil hidup yang paling nyata, bahwa perbedaan adalah anugerah yang harus dirayakan, bukan alasan untuk berperang. Seiring berjalannya waktu, Cirebon tumbuh menjadi pelabuhan yang paling disegani di Nusantara. Kapal-kapal dari berbagai penjuru dunia datang dengan rasa aman, karena mereka tahu bahwa di tanah ini setiap pendatang dihormati bagaikan keluarga sendiri. Tradisi perayaan masyarakat mulai diwarnai dengan akulturasi yang indah, seperti pertunjukan barongsai yang berdampingan dengan terbangan dan hadroh. Semua itu adalah buah dari benih cinta yang ditanam oleh seorang putri Cina dan dipelihara oleh seorang wali Jawa. Nama Ong Tien tidak lagi dipandang sebagai nama orang asing, melainkan sudah menyatu menjadi bagian dari silsilah spiritual tanah Jawa yang sangat dicintai. Pada suatu senja yang berwarna keemasan, Sunan Gunung Jati memanggil para muridnya dan anak cucunya untuk berkumpul di depan makam sang putri. Ia memberikan amanah agar mereka tidak pernah menghancurkan ornamen-ornamen Cina yang ada di keraton dan pemakaman. Ia berpesan bahwa setiap keping keramik itu adalah saksi bisu tentang sebuah pengorbanan yang tak ternilai harganya. Sang wali ingin agar setiap orang yang berkunjung ke sana sadar bahwa perdamaian memerlukan keberanian untuk membuka diri dan menerima hal-hal baru yang berbeda dari tradisi lama. Ia menegaskan bahwa musuh yang paling berbahaya bukanlah orang yang berbeda agama atau bangsa, melainkan rasa sombong dan dengki yang bersembunyi di dalam hati manusia. Detik-detik terakhir dari perjalanan panjang ini ditandai dengan kedamaian yang luar biasa di seluruh pelosok negeri. Tidak ada lagi pemberontakan, tidak ada lagi pengkhianatan yang mampu menggoyahkan kepercayaan rakyat kepada sang wali. Cerita tentang Putri Ong Tien
yang mengandung secara gaib dan pengabdiannya kepada rakyat menjadi dongeng. Pengantar tidur bagi anak-anak di Cirebon menanamkan nilai-nilai toleransi sejak usia dini. Rahasia istana yang semula penuh dengan intrik, kini menjadi cahaya yang menerangi jalan bagi masa depan Nusantara yang majemuk. Cinta terlarang itu kini telah sah di mata sejarah dan abadi di mata Tuhan, sebagai salah satu kisah terindah yang pernah terjadi di atas bumi pertiwi. Sunan Gunung Jati akhirnya menutup masa kepemimpinannya dengan meninggalkan warisan yang sangat kuat. Ia tidak hanya membangun masjid dan pesantren, tetapi juga membangun mentalitas bangsa yang terbuka dan penuh kasih sayang. Di akhir hidupnya, sang wali meminta untuk dimakamkan di dekat makam Putri Ong Tien, namun di tingkatan yang lebih rendah sebagai bentuk kerendahan hati seorang hamba. Hingga hari ini, kompleks pemakaman itu tetap menjadi magnet bagi ribuan peziarah yang datang dari berbagai latar belakang. Mereka datang bukan hanya untuk berdoa, tetapi untuk merasakan sisa-sisa kehangatan cinta yang pernah membakar semangat perjuangan di abad yang lalu. Kisah pernikahan Sunan Gunung Jati dan Putri Ong Tien adalah pengingat bagi kita semua bahwa samudra mungkin bisa memisahkan daratan, namun ia tidak akan pernah bisa memisahkan dua hati yang telah ditautkan oleh takdir ilahi. Pengorbanan sang putri dan kesabaran sang wali adalah dua sisi mata uang yang membangun martabat sebuah bangsa. Di bawah naungan langit Cirebon yang biru, mereka berdua tetap hidup dalam setiap jengkal tanah dan setiap tarikan nafas rakyatnya. Rahasia istana yang terbongkar telah memberikan pelajaran paling berharga, bahwa di atas segala perbedaan, ada satu bahasa yang dipahami oleh seluruh manusia, yaitu bahasa cinta yang tulus dan murni. Fajar yang baru selalu menyingsing di atas bukit Gunung Jati, membawa harapan yang tidak pernah padam. Meski raga telah tiada, namun semangat persatuan yang mereka rintis akan terus mengalir, seperti air sungai yang menuju muara. Sejarah telah mencatat dengan tinta emas bahwa di tanah Jawa pernah berdiri seorang putri dari negeri naga yang menyerahkan seluruh hidupnya untuk menjadi ratu di hati rakyatnya sendiri. Selamat jalan sang putri, pengembara cintamu akan terus bersemi di setiap bunga Kamboja yang jatuh di atas makammu, dan namamu akan tetap harum, mewangi sepanjang masa di seluruh penjuru Nusantara yang damai ini. Angin di perbukitan Gunung Jati bertiup dengan nada yang berbeda sejak kepulangan Putri Ong Tien ke haribaan Sang Pencipta. Suaranya bukan lagi sekadar deru udara, melainkan seperti bisikan lirih yang menceritakan tentang sebuah perjalanan panjang melintasi samudra demi sebuah keyakinan. Di puncak bukit itu Sunan Gunung Jati berdiri tegak, menatap hamparan Laut Jawa yang biru tenang di kejauhan. Meskipun raga sang putri kini telah beristirahat di balik liang lahat yang berhiaskan keramik biru putih, namun kehadirannya justru terasa semakin kuat, meresap ke dalam sendi kehidupan di Cirebon. Kesedihan yang mendalam di hati rakyat kini telah berubah menjadi rasa hormat yang tidak terhingga bagi sosok wanita asing yang memilih untuk mengorbankan segalanya demi tanah yang semula menolaknya.